Akhirnya di situ Pak Darto mulai bercerita kalau ketika dia melakukan ritual di tempat itu tadi, baru saja dia menyalakan dupa, tiba-tiba di belakangnya ini ada sosok. Sosok itu kecil, tapi bulunya lebat. Nah, sosok itu sempat mendorong Pak Darto tapi terpental. Kemudian dari arah depannya, tepat di bawah pohon itu, muncul seperti sosok nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini sambil berjalan membungkuk menuju ke depan Pak Darto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua basic kisah yang saya bawakan di channel Jalan Hidup AR5 ini adalah semua cerita nyata, berasal dari pengalaman pribadi, teman, keluarga. Bahkan beberapa akhir ini ada kenalan yang mereka ini menceritakan kisahnya, dan saya sangat merasa beruntung untuk membawakan kisah-kisah mereka ini, karena setiap luka punya cerita dan setiap perjalanan ini punya kisah. Bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor atau kejadian mistis yang pernah dialami, boleh diceritakan untuk dibawakan ulang di channel ini. Bagi teman-teman yang berkenan, tolong bantu subscribe ya. Kisah kali ini berasal dari Mas Danu. Mas Danu ini sekarang berumur 43 tahun. Kemarin ini dia menceritakan tentang sebuah pengalaman. Nah, kisah ini dia alami entah tahun berapa, soalnya dia ini lupa. Pada waktu itu yang jelas dia ini belum menikah. Mas Danu ini tinggal di sebuah kampung. Kampungnya sangat terpencil sekali. Bahkan rumahnya ini berada di paling ujung sebelum perkebunan dan setelah itu hutan. Nah, yang menarik dari kampung ini, tak jauh dari tempat tinggal Mas Danu ada sebuah air terjun. Walaupun air terjun ini tidak terlalu tinggi, tapi merupakan sebuah tempat yang sering dibuat wisata oleh beberapa warga lokal, apalagi anak-anak muda. Akses jalan yang masih susah, apalagi harus melalui perkebunan warga. Mungkin itu alasan kenapa tempat ini tidak dibangun. Nah, Mas Danu ini sering mendapatkan tamu ketika ada tetangganya yang mempunyai teman di daerah luar kota. Mereka berkunjung ke tempat itu dan mencari hiburan. Mereka selalu ditujukan ke air terjun itu. Jarak dari kampung itu sekitar 2 km dan harus berjalan kaki. Beberapa orang selalu meminta bantuan Mas Danu untuk mengantarkannya, karena dia memang sangat hafal dengan seluk-beluk tempat itu. Bukan hanya air terjun, beberapa tempat seperti ada sebuah batu yang tertata rapi, entah itu merupakan mungkin peninggalan sejarah. Pada suatu hari Mas Danu ini kedatangan tamu, dan itu terjadi pada jam 9 malam. Dia sedang asik nonton TV bersama orang tuanya dan adik-adiknya. Suasana baru hujan menjadikan tempat itu sangat dingin sekali, apalagi kan tempatnya termasuk di dataran tinggi. Seorang tamu itu, beliau bernama Pak Darto. Pak Darto ini mempunyai seorang teman, salah satunya adalah penduduk di tempat itu. Kemudian karena ada sebuah niat, jadi dia diarahkan ke rumah Mas Danu ini. Pak Darto ini berasal dari luar kota. Beliau ini berumur pada waktu itu sekitar 56 tahun menurut Mas Danu. Pak Darto akhirnya menyampaikan sebuah keinginannya atau hajatnya di tempat itu. Jadi menurut beliau, dia ini mempunyai seorang guru. Entah gurunya ini orang pintar, ahli supranatural atau dukun, beliau tidak menjelaskannya. Jadi menurut petuah dari gurunya, dia harus menuju ke sebuah tempat yang ada di daerah itu. Tempatnya itu berada di daerah sekitar air terjun. Nah, Mas Danu waktu itu bertanya, ada urusan apa Pak? Apalagi kok malam-malam kayak gini ke tempat itu? Terlalu beresiko Pak. Saya cukup ragu untuk mengantarkannya. Nah, bapak ini kemudian bilang kepada Mas Danu, tolong Mas, saya ini ada sedikit hajat. Nah, kemudian bapak itu mengeluarkan uang 250.000.
diberikan kepada Mas Danu. Ini nanti sebagai pengganti lelah. Nah, tak beberapa lama kemudian bapak itu juga mengeluarkan 2 bungkus rokok diberikan kepada Mas Danu. Pada waktu itu Mas Danu ini akhirnya berpikir, uang 250.000 pada waktu itu cukup banyak. Karena menurut Mas Danu ini, dia bekerja 1 hari penuh di desanya ini, paling mentok itu dapat uang 25.000. Nah, akhirnya Mas Danu menyanggupi. Dia izin kepada orang tuanya. Dan di malam itu akhirnya Mas Danu mengantar Pak Darto dengan berjalan kaki. Pak Darto ini perawakannya kurus, tapi beliau ini stylenya ini cukup aneh menurut Mas Danu. Dengan cara berpakaiannya serba hitam, kemudian dengan kalung, gelang, dan beberapa cincin aki di tangannya. Hampir mirip dukun menurut Mas Danu. Mereka berjalan berdua menggunakan senter, sedangkan Pak Darto ini membawa tas cukup besar. Tasnya ini entah apa isinya. Kemudian mereka ini berjalan menuju ke arah air terjun. Setelah melewati perkebunan warga, kemudian ketika sampai di sebuah jalan, di sana ada satu pohon yang sangat besar. Nah, di samping itu ada sebuah batu. Batunya ini mungkin lebarnya sekitar 1 dikali 1,5 meter. Tempatnya ini cukup rata, mungkin memang di situ sering dibuat istirahat warga-warga yang habis dari cari kayu bakar di hutan. Sesampainya di tempat itu, Pak Darto ini bilang kepada Mas Danu, "Di sini saja, Mas." "Loh, kenapa di sini, Pak? Air terjunnya masih cukup jauh." "Enggak, saya pengen di sini. Nanti saya akan melakukan sedikit ritual. Jadi Mas Danu tolong agak sedikit menjauh dan beristirahat saja. Saya mungkin tidak akan lama, sekitar 2 atau 3 jam." Nah, pada waktu itu akhirnya Mas Danu ini minggir ke arah yang sedikit atas. Mungkin jaraknya dari Pak Darto ini sekitar 10-15 meter. Nah, Pak Darto ini tiba-tiba mengeluarkan semua isi dalam tasnya. Di sana ada 1 guci berupa dari tanah, yang itu nanti ditancapin beberapa dupa. Nah, akhirnya terlihat juga karena ada pencahayaan senter, jadi sedikit terang. Pada waktu itu Pak Darto ini mengeluarkan berbagai macam alat ritual seperti bunga, bahkan ada telur-telurnya. Tapi setelah itu kemudian Pak Darto ini berjalan berkeliling dan menemui Mas Danu. "Mas, saya berpesan, kalaupun nanti terjadi apa-apa dengan saya ataupun apa-apa yang saya lakukan, Mas Danu ini cukup diam saja." Mas Danu hanya mengangguk. Kemudian dia memakai sarungnya karena cuaca di malam itu sangat dingin sekali. Pak Darto kembali ke tempat semula. Dan yang menurut Mas Danu aneh, Pak Darto ini tiba-tiba membuka bajunya. Jadi dia bertelanjang dada waktu itu. Mas Danu melihatnya dari jauh dengan diam duduk santai sambil merokok. Tapi dari arah sebelah kanan Mas Danu ini yang berupa perbukitan, terdengar seperti ada benda jatuh dari atas. Nah, tapi dia melihat ekspresi Pak Darto ini hanya diam saja sambil seperti membaca sesuatu. Tapi tak beberapa lama dari arah sebelah utara, tepat di seberang sungai, di sana ini terdengar suara teriakan yang sangat melengking sekali. Mas Danu bilang kalau itu jelas suara wanita, seperti suara wanita yang berteriak dari jauh. Spontan pada waktu itu dia ini merinding, sedikit ketakutan, dan sampai dia ini menoleh ke kanan ke kiri. Hawa pada waktu itu tiba-tiba berubah dari yang awalnya ini dingin dengan masih terdengar suara hewan-hewan malam. Tiba-tiba seperti suara itu semua hilang, dan hawanya ini agak sedikit hangat atau cenderung kegerah pada waktu itu. Nah, setelah itu baru saja mungkin ritual itu dijalankan sekitar 15 menit, Pak Darto ini berguling-guling di tanah. Nah, Mas Danu karena mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Darto sebelumnya, jadi dia ini hanya diam. Dia hanya melihat Pak Darto ini berguling-guling. Tapi ketika dia ini melihat Pak Darto terpental mungkin sekitar 2 meter, baru Mas Danu ini berdiri.
Ketika dia mencoba mendekat ingin melihat keadaan Pak Darto ini, ternyata Pak Darto ini bertelungkup di tanah dan dia ini seperti berusaha berdiri tapi tidak bisa. Karena panik akhirnya Mas Danu mendekati Pak Darto. Kemudian dia bertanya, "Pak, kenapa Pak? Pak, kenapa Pak?" Tapi Pak Darto ini seperti susah sekali untuk berbicara, tapi tangannya hanya seperti ingin meraih kaki dari Mas Danu, seperti dia ini meminta pertolongan. Nah, tak beberapa lama kemudian Pak Darto ini sepertinya bisa berdiri untuk membangunkan badannya. Di situ kemudian akhirnya beliau ini bisa sedikit berbicara, berbisik kepada Mas Danu. "Mas, ayo kita pulang Mas, daripada kita mati di sini Mas. Tolong bawa aku pulang." Nah, Mas Danu pada waktu itu akhirnya panik kemudian memapah Pak Darto ini. Jadi Pak Darto waktu itu dipapah untuk menjauh dari tempat itu. Sempat Mas Danu ini bercerita, "Bagaimana barang-barangnya Pak Darto?" "Biarkan sudah Mas, yang penting kita selamat dulu." Sambil berjalan agak tergopoh, kemudian mereka berjalan menuju ke arah pulang. Nah, sekitar 20 meter dari tempat itu mereka berjalan. Tiba-tiba dari arah belakang ini beberapa barang ritual termasuk ada guci dari tanah yang semula diisi dengan dupa ini dilempar, dan itu hampir mengenai Pak Darto. Dari situ Mas Danu ini semakin ketakutan. Pak Darto wajahnya ini cukup pucat. Kemudian mereka ini terus berjalan meninggalkan tempat itu. Sekitar setengah perjalanan sebelum menuju ke kampung, Pak Darto ini bilang, "Mas, kita istirahat sebentar." Ketika beristirahat, Mas Danu ini melihat punggung sama badan Pak Darto ini seperti penuh dengan cakaran. Mas Danu waktu itu tidak berani bertanya. Tak beberapa lama mereka beristirahat, mereka ini seperti melihat ada bayangan putih dari sebelah kiri mereka, dan dari sebelah kanan jalan mereka terdengar lagi suara teriakan perempuan. Di situ akhirnya Pak Darto ini bilang untuk kedua kalinya, "Ayo Mas, kita pulang daripada kita mati di sini." Mas Danu yang semulanya ini anak pemberani, dia ini terlihat sangat ketakutan sambil membopong dan memapah Pak Darto ini. Mereka berjalan. Sesampainya di rumah, pada waktu itu Pak Darto ini langsung direbahkan di sebuah ranjang tanpa kasur yang berada di ruang tengah dari rumah Mas Danu. Di situ akhirnya orang tua Mas Danu yang mereka ini masih terjaga kaget. "Loh, Danu, kenapa orang ini? Apa dia tadi jatuh?" "Gak tahu Pak, nanti Bapak tanyakan saja dulu." Tapi ketika bapak dari Mas Danu ini bertanya kepada Pak Darto ini tak bisa menjawab. Dia seperti orang linglung, karena bapak Mas Danu ini orang yang cukup dituakan di kampung itu. Kemudian beliau ini sebenarnya mengerti, dan akhirnya beliau ini menuju ke dapur untuk mengambil minuman. Nah, minuman itu berupa air putih yang berada dalam kendi. Setelah membaca sedikit doa entah apa yang dibaca waktu itu, kemudian Pak Darto ini dipaksa untuk minum air dari kendi itu. Setelah minum dari air itu, tiba-tiba Pak Darto ini seperti orang yang baru bangun tidur. Nah, di situ baru beliau ini agak merintih kesakitan karena luka di badannya ini cukup banyak seperti bekas cakaran. Padahal pada waktu itu Mas Danu ini tahu kalau Pak Darto ini tidak jatuh atau terguling-guling hanya di dalam tanah tanpa ada tanaman yang mengenai dia. Nah, akhirnya di situ Pak Darto mulai bercerita kalau ketika dia melakukan ritual di tempat itu tadi, baru saja dia menyalakan dupa, tiba-tiba di belakangnya ini ada sosok. Sosok itu kecil tapi bulunya lebat. Nah, sosok itu sempat mendorong Pak Darto tapi terpental. Kemudian dari arah depannya, tepat di bawah pohon itu, muncul seperti sosok nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini sambil berjalan membungkuk menuju ke depan Pak Darto. Nah, Pak Darto berniat berkomunikasi, tetapi tiba-tiba nenek itu seperti mendorong Pak Darto sehingga dia ini terjatuh ke belakang. Nah, kejadian itu memang sempat dilihat oleh Mas Danu. Dan kemudian Pak Darto ketika tertelungkup di tanah ini, dia itu seperti ditindih oleh makhluk yang sangat besar sekali.
Nah, karena tidak bisa bangun ataupun tidak bisa berteriak untuk memanggil Mas Danu, dia ini menggunakan semua ilmu yang sudah dia pelajari dari gurunya. Semua bacaan dia gunakan pada waktu itu. Dan akhirnya dia ini sempat berdiri. Tapi seandainya dia tidak bisa keluar dari tempat itu, Pak Darto ini bercerita, pasti dia akan mati di tempat itu. Karena sosok-sosok yang berada di tempat ritualnya ini sangat banyak sekali. Nah, akhirnya bapak dari Mas Danu ini bertanya, terus tujuanmu apa Pak ke tempat itu? Tolong jujur saja, karena tempat ini merupakan tempat yang saya jaga. Akhirnya Pak Darto waktu itu sempat meminta maaf kepada keluarganya Mas Danu. Beliau ini bercerita kalau gurunya ini memberi tahu kalau di sana itu ada sebuah tempat. Nah, tempat itu ada harta karunnya, entah itu berupa barang-barang seperti emas atau peninggalan sejarah. Nah, untuk mencapai tempat itu harus ada yang orang lokal yang mengantarkannya. Selanjutnya dia akan melakukan ritual. Nah, memang menurut bapak dari Mas Danu, iya memang ada Pak di tempat itu. Saya sejak kecil sampai setua ini tinggal di sini. Bapak dan kakek saya dulu sempat bercerita kalau di sana itu memang ada beberapa barang pusaka. Tapi banyak orang walaupun itu warga lokal yang pengen menarik barang pusaka itu, mereka tidak ada yang berhasil. Kalau ada yang kembali muntah darah, itu saya pernah lihat. Pada waktu itu akhirnya Pak Darto ini bercerita kalau dia tidak ingin melanjutkan apa yang sudah dia mulai, karena menurut beliau tempat itu yang menjaga cukup banyak sekali. Pak Darto ini memang sering mencari berbagai macam benda pusaka melalui ritual, dan banyak sekali yang sudah dia dapat, tapi tak ada tempat yang seangker dan sewingit tempat yang dia kunjungi tadi. Bahkan dia sempat meminta maaf dan berterima kasih karena sudah diselamatkan. Nah, itulah cerita dari Mas Danu yang entah terjadi mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu.